Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amanda Aulia Marsal dengan NIM 22231102. Saya Rahmatul Alni dengan NIM 22231125. Pada video kali ini, kami akan mewawancarai beberapa warga di daerah Kecamatan Lubuk Kilangan. Penasaran dengan videonya? Langsung saja check it out. Ya, enggak apa-apa. Izin perkenalkan diri saja, Bu. Saya Amanda, rekan saya Alni, Bu. Jadi kami mahasiswa jurusan pendidikan IPA dari Universitas Negeri Padang, Bu. Jadi maksud dan tujuan kami ke sini untuk mewawancarai Ibu terkait mitigasi bencana, Bu. Kayak apa? Mitigasi bencana. Mitigasinya kan bencana, nah Iya, Bu. itu lupa itu juga Jadi, Bu, pertanyaan pertama, Bu. ya. Bencana apa yang sering terjadi di lingkungan ini, Bu? Ada tuh, cuman seperti hujan cuaca ya kan, itu apa banjir bencana kita ke bawah itu kan hasil banjir itu bisa bapak itu hari kalau sekitar ibu di sini belum ada, kalau nampak sama ibu belum ada. Tapi kalau gempa nggak sampai Gempa, Iya, Bu. gempa sampai tapi tidak begitu kencang. Ya, goyangnya bukan gitu aja kan, iya. udah berhenti. Ada beberapa bencana yang bisa kita tahu, Bu. Itu ada nggak, Bu, tanda-tanda yang terjadi sebelum bencana itu, Bu? Tanda itu nggak ada juga. Menurut Ibu, prediksi apa yang akan terjadi jika kedepannya telah terjadi bencana, Bu? Apakah akan terjadi bencana susulan atau gimana? Ditengok dari BMKG itu kan nggak ada cerita di radio tuh. Misalnya susulan tsunami itu kan. Iya. Itu kan kondisi orang tuna yang kita tahu kan kayak enggak, cuma kita rasakan kan gempa-gempa kecil-kecilan itu sih. Iya. Itu kalau yang terjadi itu ya yang di atas yang tahu. Nah, Iya, Bu. bukan kita kan, itu Karena di daerah ini juga beberapa kali terjadi gempa kan, Bu. Kira-kira ada nggak, Bu, penyuluhan terkait bencana ini, Bu, di lingkungan? kalau sekitar ibu misalnya RT kan, RW aja belum ada lagi. Di sini insya Allah lingkungan RW RT, kalau sini insya Allah belum lagi. Kalau apa tuh jauh lah nah. Iya, Bu. Menurut Ibu, kenapa Kota Padang ini sering terjadi gempa, Bu? Tadi gempa itu karena manusia juga kan. Nah tuh, seperti anak-anak muda-muda sekarang ini gantung manusia semua itu. Kalau bagi orang seperti sampah-sampah ini dibuang sembarangan. Saya ini kan dibuang di sana, dibuang di apa itu? Apa namanya? Itu diselokan. Nah, terjadi banjir. Siapa yang salah kan? Tidak manusia yang salah itu. Jadi ini jangan buang sampah sembarangan. Ya, semua terjadi sama manusia lah, itu yang berbuat terjadinya bencana gara-gara manusia. Nah, mungkin Tuhan itu mengasih kita bencana apa namanya itu? Kalau kita nggak berbuat salah. Ya. Selanjutnya, Bu, tindakan apa yang Ibu lakukan ketika terjadi gempa? Terjadi gempa pertama tuh kita buka pintu lari keluar kan gitu aja. Jadi selamatkanlah diri kita dulu masing-masing. Nah, begitu juga orang-orang lingkungan sekitar sini. Jadi kalau orang-orang berbohong kita itulah bencana ini nggak bisa kita memprediksi sendiri. Nah, ya, apa tidak?
Kira-kira ada nggak Bu kepercayaan orang zaman dahulu tentang bencana ini? Bencana alam itu. Bencana apa? Kepercayaan orang zaman dahulu gitu Bu. Kepercayaannya. Heeh. Kalau ibu kan masih termasuk orang dulu juga, Iya, anak iya. tahun 66 Bu lahir kan itu. Ada percaya kadang-kadang kalau kami dulu gempa nak, ya kalau gempa nggak ada diam aja di rumah. Kalau kami dulu tuh nggak ada masalah gitulah. Kalau ada gempa paling itu kan orang-orang dulu bilang ya itu ekor gajah udah dihinggapi langung itu kan, jadi digoyangin itu makanya terjadilah goyang bumi ini. Orang dulu kan begitu. Kalau sekarang kan udah canggih kan. Kalau dulu kan udah ada teknologi canggih. Kalau kami dulu itulah tanda-tandanya itu, tanda-tanda. Oh ini gempa ini nggak ada, kami bilang itu meletus gunung ini, ya nggak ada itu, cuman ekor gajah itu udah kan gitu. Kalau orang dulu kan gitu kan, udah dihinggapi ekor gajah itu langau itu kan. Tadi bagaimana tuh getar lah bumi ini, ya, begitu kami dulu kan ya. Ya. Misalnya terjadi bencana, Ibu pribadi gimana cara itu Bu? Cara menanggulanginya. Iya. Terjadi bencana. Iya. Secara Ibu pribadi Bu. Oh pribadi. Ya kita panggil lah. Misalnya kalau malam, kalau siang kan orang itu refleks langsung lari keluar kan. Kadang-kadang kalau malam itu kan orang ngantuk kan. Jadi tidak terasa goyang-goyang tuh kalau gempa itu kan. Jadi dipanggil kami kalau pribadi panggil. Oh ya ada gempa kan gitu. Gempa keluarlah kan gitu kita kan. Itu aja kalau kami di sini. Jadi keluarlah orang itu. Jadi kalau ada bencana misalnya roboh, dibuatlah tenda gitu kan untuk sementara supaya jangan anak-anak masuk angin gitu kan. Kok teman-teman itu udah jadi kan? Sini aku sampai rumah di sini makan. Itu tempat apa? Kalau ada di dekat sebelah. Pertanyaan terakhir Ibu, kalau misalkan terjadi bencana di sekitar sini Bu, bagaimana solidaritas masyarakat di lingkungan ini Bu? Kalau di sini saling membantu gitu, membantu kan. Tapi jauh-jauh lah nak. Insya Allah kalau di sini belum ada lagi. Tapi apa aja pasti dibantu sama-sama yang lain. Kepercayaan orang zaman dulu kan Bu. Kalau kepercayaan agama sendiri menurut Ibu gimana Bu terkait bencana ini? Agama. Satu peran orang dia saling menghormati lah satu sama lain waktu. Saling menghargai itu sama yang lain kan. Dia menghargai agama kita dihargai lo agama kan itu. Kalau masyarakat sendiri gimana Bu? Kalau misalkan jadi bencana nih Bu, gimana masyarakat di sini dalam mengambil keputusan? Kalau di sini kalau terjadi bencana, dia yang dulu misalnya dia seperti Bu nih kan, itu kita tanggap dulu kan. Baru kalau nggak bisa lagi, baru dipanggil orang-orang ini kan, ditolong sama masyarakat gitu. Kalau anak-anak kita jadi bulan berapa tahun 2023 ini juga ada anak di sini kan. Jadi kami cepat tanggap tuh dari orang atas tuh ke bawah manggil ada orangnya gitu kan. Semua lari kami ke sana mengejar anak-anak itu. Laki-laki perempuan semua ikut. Kalau kami di sini ada anak itu tapi tidak perlu itu. Apa pertanyaan Ibu udah cukup tadi itu? Sudah sangat cukup. Nanti salah jawab. Enggak Bu. Ya kan itu adanya yang bencana ini semua karena manusia. Nah, itu
Ini nggak kita permisi kita kan. Nah, makanya itulah terjadi bencana ini. Ya, manusia lah semua itu. Tapi Tuhan yang tahu nak. Iya. Nah itulah ngomong ibu ini kalau lah ngomong nih banyak. Enggak apa-apa. Iya. Sekian ya Bu. Makasih sekali lagi untuk waktunya Bu. Kalau begitu saya pamit dulu. Iya. Kasih Bu. Sebelumnya mengganggu waktunya Pak. Ya, anak aku dong. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda dan rekan saya Almi. Kami mahasiswa dari jurusan Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang. Adapun maksud dan tujuan kami ke sini adalah untuk mewawancari Bapak mengenai mitigasi bencana Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Sebelumnya izin untuk merekam selama proses wawancara Bapak. Boleh. Oke Pak, langsung saja kita Asa baik. Boleh. langsung saja kita mulai wawancara. Boleh. Kira-kira bencana apa yang sering terjadi di daerah ini Pak? Di daerah ini bencananya tidak ada kira-kira. Bencana alam kadang-kadang ada gempa, bukan alam. Kalau ada bencananya nggak ada, tapi ada juga kabut-kabut asap asap semen padam, debu-debunya kan ada kadang bertebaran dilepas kan dia kan pakai saringan, kadang malam-malam ada dilepas kadang-kadang enggak di kadang itu kadang orang tua bermain sama makanya baik tapi dilepas juga kadang malam. Kalau kan ada bencana yang Bapak sebutkan Pak, kira-kira ada nggak tanda-tanda sebelum terjadi bencana itu Pak? Kalau gempa itu kekuasaan Tuhan. Tanda-tandanya itu yang bisa mengerti sekali itu binatang. Kalau di hutan ya, kayak Gunung Merapi itu binatang tuh tahu loh. Nah, manusia kan kadang kalau itu kan bencana ini kan kekuasaan Tuhan yang apa. Jadi BMKG aja semalam ini nggak ngerti kan Gunung Meletus itu dia nggak tahu tuh. Nggak tahu dia. Makanya banyak anak-anak yang mendaki gunung kan. Menurut Bapak, prediksi apa yang akan terjadi jika telah terjadi bencana ini Pak? Apakah akan terjadi bencana sosial atau gimana Pak? Yang di mana? Yang gempa itu tadi Pak. Oh gempa itu kan dia lapisan ya gempa laut kan lapisannya ada yang butuhnya sedikit nanti lagi ya kan ada itu. Jadi kita itu tidak bisa memprediksi, kita sebagai manusia awam tidak bisa prediksi. Nah itulah BMKG, itulah biasanya orang itu kan pakai alat. Nah bisa dia memprediksi cuman untuk pastinya dia nggak bisa. Sebab itu manusia bukan manusia itu akalnya enggak, itu Tuhan yang berkuasa. Pertanyaan selanjutnya Pak, karena kan tadi Bapak bilang ada beberapa kali ada terjadi bencana gempa. Nah, kira-kira ada nggak Pak? Ya, kalau sekarang ini kan belum lagi. Kalau dulu kan ada, tahun 2009 ada dulu tuh gempanya besar. Ada gempa kecil-kecil itu kan, ada gempa laut, ada gempa gunung. Sekarang nggak ada. Kira-kira ada nggak Pak penyuluhan terkait bencana ini di lingkungan ini? Kalau di sini daerahnya bukan daerah gempa, jadi kita bukan apa-apa enggak ya kan, bukan termasuk positif daerah gempa. Jadi tak perlu ada penyuluhan. Menurut Bapak sendiri, kenapa kota Padang ini sering terjadi gempa Pak? Padang kalau apa kan di ruang. Kalau di Padang tuh kan kadang ada batehnya gempa tuh ada jangkauannya gempa kecil, kayaknya batas Padang ya kayak Gentaru. Kalau gempa agak besar baru sampai Gentaru. Ya kan dua skalanya. Masalahnya Padang ini kan daerah pinggir pantai. Kalau pinggir pantai itu kan ada laut tuh kan ada kayak laut ini di dalam laut tuh kayak gunung juga dong.
gelombang-gelombang juga, dikikis air kan, tuh ya itu laki-laki. Tindakan apa yang Bapak lakukan ya jika terjadi gempa? Nah, kalau terjadi gempa kita harus cari tempat yang aman. Kita lihat yang mana yang mau menimpa, misalnya rumah kita kan, kita dalam rumah ya kan, ada yang mau jatuh, kita lihat dulu, jangan lari aja. Nah, kita lihat mana yang mau jatuh, kita mundur dulu, jalan pelan-pelan, jangan buru-buru. Berburu kita jatuh nanti ditimpa gempa di kayu atau batu gempa yang lain kan ya, jadi kita aman keluar. Setelah di luar cari tempat yang aman di lapangan gitu. Kira-kira adakah Pak kepercayaan orang zaman dahulu terkait bencana? Kalau bencana itu kan bukan apa-apa. Kalau zaman kita kan kita ada sejarah ya kan. Kalau kita sejarah itu, kalau kita lihat zaman-zaman nabi-nabi kita dulu kan, adanya bencana karena orang itu udah banyak kubur. Banyak yang perbuatannya itu udah nggak benar. Jadi karena banyaknya maksiat, banyaknya kekotoran di negara, di daerah itu ya kan, negara atau daerah lah gitu. Nah, itu didatangkanlah musibah, tapi manusia nggak tahu. Kayak di Aceh dulu kan ada gempa tsunami. Nah, itu kayak gitu, kira-kira begitulah. Zaman-zaman Nabi kayak gitu juga dulu. Nah, jadi itulah zaman itu, sejarah itu membuktikan. Kalau apa Pak, pamali terkait bencana itu ada nggak Pak? Pamali itu kan kalau di Jawa kan kayak gitu, pamali katanya kan. Nah, kalau kita kan lain. Itu kan pamali itu kan nggak ada itu. Tapi bencana-bencana ini karena alam itulah sudah banyak dikotori oleh manusia-manusia yang dajjal ini. Betul. Zaman Nabi pun kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira bagaimana kepercayaan agama terkait bencana ini Pak? Misalnya gempa tadi Pak. Itu masalahnya itu kan tergantung. Kalau menurut Bapak ya, kalau manusia itu udah nggak sesuai dengan norma-norma agama lagi, nah itulah bencana diturunkan. Bencana itu kekuasaan Tuhan, bukan kekuasaan manusia. Yang alam ini punya Tuhan, kita cuman memakai sebagai hambanya. Pertanyaan selanjutnya Ya. Pak, jika semisalnya terjadi bencana, apa yang Bapak lakukan secara pribadi? Apakah menyelamatkan diri atau barang-barang dulu? Kalau secara pribadi, kalau Bapak ya, misalnya kompor sedang hidup, terjadi gempa atau apalah kan, kita harus lihat situasi yang menimpa kita dulu. Yang cepat dikejar ini kompor, dimatiin, ya kan? Setelah mati kita cari jalan keluar mana yang aman. Kalau dari masyarakat sendiri, bagaimana tindakan pengambilan keputusan ketika terjadi bencana? Kalau ketika terjadi bencana, kita bermasyarakat. Ya, kalau kita pertama sekali kan kita kalau bisa selamatkan diri kita dulu. Kalau setelah bisa kita menyelamatkan diri kita, baru orang dibantu. Jadi kalau kita nggak selamat, orang dibantu, kita membantu orang, ya kan? Pertanyaan terakhir Pak, kalau terjadi bencana ini Pak, gimana solidaritas masyarakat di lingkungan ini Pak? Kalau selama ini ada dulu bencana tahun 2009, ya kan? Masyarakat lingkungan
itu dia pergi ke lapangan, dia bikin kadang dia yang takut-takut gempa susulan nantinya kan, nah, dia pergi ke lapangan, tidurlah di lapangan ya, terbuka ya kan. Nah, setelah dulu ya, setelah aman nggak ada lempengan jatuh gempa lagi, nah, orang itu kan tidur di masing-masing. Nah, ini kan rumah bapaknya nggak ada gempa. Saya punya adalah untuk merencanakan seperti eksekutif mereka kesalahan saya kenapa Kak, yang sering terjadi dengan bencana yang sering terjadi dari sini itu kayak gempa aja sih kak, gempa tapi nggak terlalu parah kan gempa. Dan gempa nggak ada kak. Kadang ada, kadang nggak ada. Tapi kadang-kadang nggak. Kampung sana kak, kadang nggak pernah prediksi. Keluarga sih. bencana gitu. Sendiri sering terjadi apa yang Mungkin karena ada isu nah, katanya ada lempengan gitu ya, lempengan antara di dalam laut gitu dia sering keluar rumah kalau dalam kondisi yang mungkin di bawah meja. ada nggak sih kepercayaan orang-orang Sunda? Ada Apa sih? karena kayak kata orang nah mungkin di daerahnya atau apa mungkin di daerah Kalau untuk kepercayaan agama sendiri, nah bisa jadi kayak kurangnya kayak sholat di masjid atau apa gitu. jika misalnya terjadi bencana juga, apa yang kakak lakukan cara yang atau menyelamatkan? Menyelamatkan diri sendiri. Yang kayak di sembilan dulu kan, tapi kalau misalkan gempanya cuma guncangan sedikit palingan nggak berpengaruh. Kalau masyarakat di sini gimana? Biasa aja sih kak, karena udah terbiasa kan, apalagi Padang kan emang sering terjang gempa gitu. Kalau solidaritas masyarakat sendiri di sini gimana kak? Saat gempa? Pengalaman dari 2009 itu cukup kompak ya kan, kayak misalkan kita sama-sama beribadah sama lagi. Itu sih Dari